Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Dalam sebuah video viral, terlihat aksi Erling Haaland yang sedang nimbrung main sepak bola pantai di tengah sekumpulan bocah. Dikutip dari Poland.posen.com, aksi Haaland ini dilakukan sebelum ia gabung Manchester City. Ia berlibur lebih dulu ke Costa del Sol, kawasan liburan di Andalusia, Spanyol. Ex-pemain Borussia Dortmund itu terlihat bertelanjang dada sambil melakukan juggling bola. Ia pun tampak tidak sungkan berbaur dengan bocah-bocah di sana. Menteri Dalam Negeri Prancis, Gerald Darmanin yang telah menjadi pusat perhatian dengan menyalahkan penggemar Liverpool atas peristiwa di Stade France, kini telah meminta maaf. Haruskah semuanya dikelola dengan lebih baik di Stade France? Jawabannya, iya. Apakah saya ikut bertanggung jawab? Jawabannya juga iya. Tentu saja, saya siap meminta maaf kepada semua orang yang menderita karena manajemen acara yang buruk ini, kata Darmanin kepada radio RTL. Kontrak Ousmane Dembele berakhir pada 30 Juni. Tampaknya dia tidak memiliki kesepakatan dengan siapapun untuk musim depan saat ini. Pembaruan terbaru dari Joan Laporta adalah manajemen Barcelona sudah menyajikan tawaran di atas meja. Tetapi Dembele belum menanggapinya. Pelatih Xavi selama ini selalu menaruh kepercayaan besar pada Dembele. Ia sangat ingin pemain 25 tahun itu bertahan di Camp Nou. Namun Xavi mengatakan semua keputusan ada di tangan Dembele. Rencana AC Milan mendatangkan gelandang tengah Lille Renato Sanches kembali menemui jalan terjal. Pasalnya, pemain asal Portugal itu telah menaikkan permintaan gaji untuk bergabung ke tim juara Serie A tersebut. Alhasil, peluang Rossoneri untuk mengantongi tanda tangan Sanches semakin jauh pada musim panas 2022 ini. Maldini serta Massara dinilai harus mencari opsi lain untuk bisa mengisi kekosongan lini tengah. Mantan punggawa Real Madrid, Jesse Rodriguez, resmi melanjutkan karirnya bersama tim Turki, MKI Ankaragucu. Pemain asal Spanyol didatangkan secara gratis dari Las Palmas. MKA Ankaragucu merupakan tim promosi dari TFF First League setara Divisi 2. Mereka sukses keluar sebagai juara di musim lalu. Tim Super League Turki itu memberikan kontrak selama 1 musim kepada Jesse dengan tambahan semusim ke depan. Media sosial di negeri Pisa mendadak heboh. Gelandang Gli Azzurri Davide Fratesi memposting foto telanjang bulat di Instagram story-nya. Dilansir Football Italia, Fratesi benar-benar tidak mengenakan selai benang pun dalam foto tersebut. Terlihat pemain Sassuolo ini selfie sambil memegang ponselnya. Tak berselang lama, foto tersebut sudah dihapus. Fratesi berdalih jika ponselnya dibajak. Meski sudah dihapus, orang-orang dengan cepat melakukan tangkapan layar terhadap postingan tersebut. Thiago Silva mengajak kompatriotnya Neymar untuk bergabung dengan Chelsea. Ajakan itu muncul di tengah rumor yang menyebut Neymar bakal meninggalkan Paris Saint-Germain. Pemain berusia 30 tahun itu memang sangat dikenal oleh Thiago Silva. Keduanya total bermain bersama dalam 138 laga bersama PSG, tim nasional Brasil, dan tim Olimpiade Brasil. Sebelumnya, memang sempat ada isu Chelsea meminati Neymar. Perempuan asal Jepang Yoshimi Yamashita mengakui bahwa tekanan sangat besar saat dia bersiap untuk membuat sejarah dengan mendobrak hambatan gender di Piala Dunia 2022. Seperti diketahui, wasit asal Jepang adalah salah satu dari 3 wanita yang dipilih oleh FIFA untuk tampil di putaran final Piala Dunia Qatar. Tentu saja, saya pikir tekanannya sangat besar dan saya pikir saya memiliki banyak tanggung jawab, kata Yamashita. Winger Everton, Andros Townsend, mengkritik Jurgen Klopp. Kritikan ini terkait dengan aturan pergantian 5 pemain yang bakal diterapkan musim depan di Liga Inggris. Seperti diketahui, pelatih Liverpool ini adalah salah satu pihak yang bersuara dengan sering terkait kebijakan ini. Dirinya sering mengeluh saat aturan masih 3 pergantian pemain. Townsend di sisi lain menyebut kebijakan 5 pergantian pemain hanya menguntungkan bagi tim-tim besar saja. Bahkan Townsend menyebut bahwa ocehan dan keluhan klub selama bertahun-tahun akhirnya terwujud. Klub raksasa Italia Juventus berhasil memenangkan persaingan untuk mendapatkan talenta muda prospektif milik HNK Rijeka.
yakni Ivano Zdor. Penyerang asal Kroasia berusia 17 tahun itu menjadi pahlawan di final tim nasional U18 terakhir mereka, sehingga ia mengundang perhatian dari sejumlah pencari bakat termasuk dari Juventus. Dilansir Football Italia, Ivano akan menaikkan kontrak 3 tahun dengan Nyonya Tua dan dia akan diintegrasikan ke dalam sistem pemain muda di klub. Dikutip ESPN, Inter Milan telah mengkonfirmasi perekrutan Romelu Lukaku. Striker Belgia itu sudah kembali ke Serie A setelah menjalani satu musim yang mengecewakan bersama Chelsea. Klub berjuluk Nerazzurri itu akan membayar ongkos peminjaman kepada The Blues sebesar 8 juta euro atau setara dengan 124 miliar rupiah plus bonus-bonus lain terkait performa sang pemain. Jersey kandang PSG untuk musim 2022-2023 baru saja diluncurkan. Sponsor utama baru Qatar Airways dan sponsor lengan GOAT terpampang di kostum ini. Kostum ini masih berwarna navy, merah dan putih, tetapi dengan desain garis hatcher yang diperbarui. Celana pendek dan kaos kaki navy melengkapi tampilan home strip PSG 2022-2023 baru dari Nike. Klub Premier League Tottenham Hotspur sepertinya tak lama lagi akan mendapat amunisi anyar. Dia adalah mesin gol Everton, Richarlison yang disebut Fabrizio Romano telah sepakat untuk bergabung dengan tim besutan Antonio Conte itu. Romano mengungkapkan terjadi kesepakatan penuh antara perwakilan Richarlison dengan The Lily White secara pribadi. Kini kepindahannya hanya tinggal menunggu penyelesaian kesepakatan dengan pihak Everton. Clement Lenglet menjadi pemain berikutnya yang dibidik oleh Antonio Conte. Barcelona kabarnya kesulitan untuk membayar gaji bek asal Prancis itu karena mereka memilih meminjamkannya ke Tottenham Hotspur. Namun dikutip Sky Sports, sang bek akan mendapatkan gaji yang lebih rendah dari apa yang dia dapatkan saat ini di Barcelona. Chelsea dikabarkan telah menyetujui biaya sebesar 55 juta pounds atau setara dengan 995 miliar rupiah yang dipatok Leeds United untuk Raphinha. The Blues sekarang sedang melakukan proses untuk mendapatkan persetujuan pribadi dengan pemain 25 tahun tersebut. Meski begitu, Chelsea belum aman untuk datangkan Raphinha. Pasalnya, menurut klaim dari pakar transfer asal Spanyol Gerard Romero, Barcelona kini tengah melakukan pertemuan dengan agen Raphinha, Deco, untuk membajak transfer tersebut. Menurut laporan ESPN, Manchester United mencapai terobosan dalam upayanya menarik Frankie de Jong setelah Barcelona menyetujui harga 65 juta euro atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Menurut sumber-sumber di Barca, kesepakatan masih menunggu fee dan add-ons yang pasti. Namun yang jelas harga total untuk de Jong tidak akan sampai menyentuh angka 100 juta euro atau 1,56 triliun rupiah. Dilansir dari Managing Madrid, Real Madrid sudah sepakat meminjamkan Luka Jovic ke Fiorentina. Klub Serie A Italia itu hanya akan meminjam Jovic selama musim 2022-2023 saja tanpa tambahan syarat lain atau dikenal dengan istilah dry loan. Soal gaji, baik Fiorentina dan Madrid sepakat untuk patungan. Dikabarkan Jovic akan menjalani tes medis di Florence pada pekan depan. Football Italia melaporkan bahwa Dani Alves menawarkan dirinya ke klub kecil Serie A Italia Spezia setelah kontraknya di Barcelona berakhir. Seperti diketahui, pemain sayap asal Brasil itu akan berstatus bebas transfer per hari ini 30 Juni. Alves masih ingin bermain demi bisa memperkuat Brasil di Piala Dunia 2022. Dia dikabarkan mengirim email ke direktur Spezia untuk menawarkan dirinya, namun mereka tidak tertarik. Bintang baru Manchester City, Erling Haaland masih dalam liburan musim panasnya dan dia tetap bugar bersama seorang pelatih pribadi. Dilansir Football Italia, muncul gambar dia sedang berada di gym dengan mengenakan jersey Genoa, sesuatu yang awalnya tidak diketahui tim media sosial resmi Genoa. Tentu saja, foto itu bukan berarti mengindikasikan Haaland mau membela Genoa, tapi hanya sekedar menyapa fans klub Serie B itu.
Baru-baru ini, klub asal ibu kota Italia, AS Roma, dikabarkan mundur dari trofeo Juan Gamper. Tindakan yang membuat Barcelona ngambek dan bakal membawa Roma ke ranah hukum. Football Espana melaporkan bahwa ada dugaan PSG ikut berperan dalam drama ini. Disebutkan bahwa hubungan dekat bos PSG Nasser Al-Khelaifi dan bos Roma dan Frankin turut melatar belakangi. Dikabarkan Football Italia, kampiun Serie A 2021-2022, AC Milan akan bermain lawan Barcelona di turnamen Juan Gamper Trophy di Camp Nou pada 6 Agustus setelah AS Roma membuat Azulgrana mengamuk karena menarik diri. Sejauh ini, AC Milan memiliki jadwal pertandingan uji coba lawan FC Köln pada 16 Juli, Zalgiris pada 23 Juli, dan Olympique Marseille pada 31 Juli. Chelsea FC masih berburu bek anyar usai ditinggal Antonio Rudiger dan Andreas Christensen. Bek Napoli, Kalidou Koulibaly, kemudian masuk daftar prioritas Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Langkah untuk memboyong Koulibaly terjadi usai incaran utama mereka, Manchester League, memiliki harga selangit, sedangkan Milan Skriniar kini dikabarkan menuju PSG. Nasib sial menimpa gelandang PSG Marco Verratti yang sedang berlibur di Ibiza, Spanyol dan numpang menginap di rumah legenda timnas Brasil Ronaldo Nazario. Sebab ketika sedang asyik menginap, rumah Ronaldo yang berada di kawasan Ibiza itu dibobol maling dan Verratti disebut kehilangan perhiasan dan uang tunai yang mencapai 3 juta euro atau sekitar 46 miliar rupiah. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus mendalami insiden tersebut. Percakapan antara Sergio Ramos dan Luis Rubiales, Presiden Federasi Sepak Bola Spanyol RFEF, telah terungkap di mana Ramos tampaknya meminta bantuan untuk memenangkan Ballon d'Or. Hal itu terungkap berdasarkan rekaman audio yang dibocorkan El Confidencial yang dilansir Football Espada. Percakapan keduanya terjadi antara Juli dan Agustus 2020. Saya ingin Anda membantu saya sebisa Anda dan menggunakan koneksi Anda ke UEFA terkait Ballon d'Or, ujar Ramos. Rubiales menanggapi, meski memenangkan Ballon d'Or tidak bergantung padanya, dia bersedia membantu Ramos dengan cara apapun yang dia bisa. Tapi sayangnya Ballon d'Or di tahun itu ditangguhkan. Induk sepak bola dunia, FIFA, mengungkapkan telah menjual 1,8 juta lembar tiket Piala Dunia 2022 di Qatar. Selain Qatar, negara-negara teratas tempat penggemar membeli tiket adalah Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, India, Arab Saudi, Spanyol, Uni Emirat Arab, dan Amerika Serikat. FIFA memperkirakan bisa menawarkan total 3 juta tiket pertandingan selama turnamen yang berlangsung 28 hari, mulai 21 November itu. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!